silakan yang lain Pak Daroni nih. Silakan Pak Daroni. Ini start video kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz, terima kasih Pak Mas, terima kasih yang telah dengan poin Ustadz tadi. Kita mestinya sangat-sangat bersyukur menjadi makhluk Allah itu. Karena kita punya Tuhan, punya pengewan, punya ini yang seperti Allah, yang maha pengasih, maha penyayang, dan maha cinta. Maaf Pak Mas tadi kurang cintanya itu. Cintanya Maha kurang. pengasih, dan maha cinta. Cinta. Yang luar biasa itu. Yang cintanya seperti itu agungnya. Jadi kita harus bersyukur, senang sekali. Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau ciptakan hamba menjadi makhluk yang mempunyai Tuhan seperti Engkau. Yang begitu hebat, begitu luar biasa. Jadi sayang sekali orang yang menyia-nyiakan hidupnya, eksistensinya itu yang tidak mensyukuri dirinya. Mungkin begitu saja. Betul, Pak. Dan lebih lagi menjadi orang yang beriman. Luar biasa kita bersyukurnya. Orang beriman itu kasih sayangnya seperti itu. Sehingga kita mestinya tidak putus-putusnya selalu bersyukur pada Allah. Dan konon Ustadz juga kita harus meniru sifat Allah yang Rahman dan Rahim ini. Iya. Jadi kita juga harus sayang kepada makhluk Allah, termasuk kucing. Istri saya itu dia suka ngasih makan kucing Ustadz. Jadi alhamdulillah. Lalu yang maha sayang tadi itu. Ini pertanyaan sekarang saya Ustadz. Maaf kalau ada orang atau seseorang yang dia itu wajib untuk ibadah, bahkan mengajar ngaji dan sebagainya. Tetapi rasa sayangnya itu kurang tuh, bahkan kepada orang tuanya Ustaz. Itu bagaimana caranya Ustaz? Bagaimana caranya untuk mendidik dia? Pada dia itu ustazah, pada dia itu hebat, pada dia itu ustaz, pada dia itu sudah ngerti dan ini. Tetapi rasanya itu kok selalu melihat sisi kurang baiknya, misalnya begitu, pada orang lain. Bahkan konon pada orang tuanya juga. Itu bagaimana Ustaz? Maaf, terima kasih. Ya. Orang mau dia doktor, profesor, ustadz, kiai, habib, kalau dia guru agama, tapi tidak bisa menyayangi orang terdekatnya sama sekali, berarti dia masih beragama itu pada dua komponen, itu Islam dan iman, belum sampai ke derajat ihsan. Ya, jadi belum sampai ke derajat ihsan. Karena belum sampai ke derajat ihsan, maka kolbunya belum hidup. Karena urusan sayang menyayang itu kan ada di kolbu, bukan di otak pikiran kita. Jadi orang yang sering mengaktifkan otaknya, akalnya, kecerdasan intelektualnya, itu emang akan menjadi kaku. Walaupun dia ustaz, walaupun dia guru ngaji, walaupun bahkan dia bergelar habib, kata orang, itu nggak ngaruh. Tapi kalau kolbunya sudah dapat ilmu mengenai ihsan. Jadi Islam iman itu pengenalan terhadap hak dan kewajiban. Sedangkan al-ihsan itu pengenalan terhadap siapa yang mewajibkan itu. Kenapa kita punya hak? Siapa yang memberi hak itu? Nah, itulah al-ihsan. Nah, jadi caranya orang ini ya kita doakan saja. Dia ketemu guru yang bisa menghantarkan nur rahmaniyah, nur rahimiyah yang merupakan bagian dari ilmu al-ihsan tadi. Ini yang kita sebut ma'rifatullah. Jadi orang ini baru mengenal Allah dari sisi zahir al-Islam, dari sisi keimanan, belum sampai kepada sisi mengenal Allah, sifat-sifatnya, mengenal Allah, perbuatannya, nama-namanya, dan lain sebagainya. Begitu Pak Daroni. Jadi mungkin
bukan orang tuanya atau temannya yang bicara, tapi mungkin suatu saat dia ketemu guru yang akan mengubah dia. Kan ilmu itu berkembang terus. Nggak ada ilmu yang stagnan selama kita masih mencari. Saya pun masih belajar, saya juga masih mencari tambahan ilmu setiap hari. Dan Bapak Ibu bisa rasakan awal saya ketemu dulu dengan Bapak Ibu, ada yang ketemu di Istiqlal, ada yang ketemu di RSI, itu pasti merasakan saya pun berbeda, saya pun akan bertambah. Begitu juga Bapak Ibu pasti mengalami hal yang sama. Ya. Baik. Cukup Pak Daroni. Syukron, Ustaz. Syukron. Silakan, tadi kelihatannya Bu Rizza ya. Silakan Ibu. Ya, betul Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ustaz, saya mau tanya tentang hadis yang berbunyi tidak ada amal manusia manapun yang lebih menyelamatkan dari azab Allah dibanding dengan zikrullah. Iya. Nah, kalau zikrullah ini kita kaitkan dengan Asmaul Husna yang tadi Ustadz sedang jelaskan, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu gimana Ustadz? Apakah pelaksanaan hadis ini dengan amal-amalan yang lain selain Asmaul Husna? Ya, caranya sederhana, Bu. Lazimkan baca ya Rahman, ya Rahim, dan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bapak Ibu mau pagi ini selesai ngaji itu zikir ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Merasakan itu terasa nikmat. Ya, pelan-pelan aja baca 7 kali, 21 kali, 33 kali, 70 kali, 101 kali. Nanti itu akan terasa, nanti terpolakan dalam diri kita kalau sudah rutin membaca namanya. Jadi betul, dan itu adalah pembebas dari azab Allah. Maka tadi saya katakan itu sebenarnya dari hadis itu. Kalau sudah ada nama Allah bersemayam bertahta di qalbu kita satu saja, maka kita sudah jadi raja di antara raja-raja akhirat. Ya. Karena Allah raja di raja. Nanti orang-orang yang menyimpan nama Allah di dalam dirinya, Allah angkat dia menjadi raja. Jadi sultan-sultan lah. Dan dia hidupnya enak. Maka orang-orang yang nanti nggak punya, di alam kubur aja udah susah. Ketika ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu, dia bingung. Ya. Dia akan kelupaan, ini siapa? Maka mulai pagi ini, Bapak Ibu, jangan lepaslah dari nama-nama Allah. Asmaul Husna tersebut. Ya. Kira-kira gitu. Ya, Pak. Oh, Pak Sanusi, silakan Bapak. Silakan Pak Sanusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dokter. Kadang-kadang kita punya sistem toilet, kita kan kadang-kadang bergabung ke tempat mandi dengan toilet, WC. Ya. Bagaimana kita menyampaikan Rahman Rahim ini di ruangan-ruangan yang terlarang begitu, Pak? Iya, bagus Pak Dokter. Bacanya sebelum masuk lalu dalam hati. Jadi kalau kita lagi di dalam, kita baca di dalam hati. Oh, jadi nggak masalah. Karena makruh kalau dibaca dengan lisan di tempat-tempat yang ada kotoran. Ya. Makruh. Haram tidak, makruh ya. Cukup baca di kolbu ya. Dalam hati dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, udah kita mandi. Bapak Ibu, untuk mandi, kalau malam hari ataupun pagi, jangan langsung mandi mengguyur-guyur kepala. Ya. Kalau bisa dimulai dengan wudhu dulu. Kalau sudah wudhu, itu kan semua saraf-saraf kita mulai tersentuh, jadi nggak akan kaget. Tangan, muka, tangan, kepala, kaki. Di kaki ini kalau boleh disiramnya agak panjang, agak lama. Baru siram bagian belakang kita sini, pundak, leher, baru kepala. Jangan langsung siram kepala, karena banyak kita dengar ada orang jatuh, kaget atau meninggal di toilet. Nah, itu sebabnya karena itu. Semoga Bapak Ibu terjaga dari itu semua.
Baik, cukup ya, silakan Pak Zen. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Suara masuk ya? Masuk, bagus, silakan. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, kita ini kan iman kita kan yazid wan yanqus ya. Kadang naik, kadang turun. Selama ini kita sudah belajar ma'rifatullah, kita nggak berzikir, semua amalan dilakukan. Pada saat turun, tamu yang terhormat malaikat mau datang, gimana itu Ustaz caranya untuk bisa apa namanya istilahnya mengangkat lagi lah gitu istilahnya. Ya. Yang kedua Pak Zen? Satu-satu deh nanti tidak lupa. Oh iya. Silakan. Pertama, jangan lupa setiap hari baca doa minta husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Ya baca pagi, sore, insya Allah pasti husnul khotimah. Yang pertama. Allah itu kan Rahman dan Rahim. Iya. Ya. Rahman dan Rahimnya ini kan salah satunya dibagi ke malaikat maut. Betul. Maka malaikat maut itu jangan dibayangkan dia itu ganas, jahat. Enggak. Malaikat maut itu kalau ketemu orang yang di kolbunya ada nama Allah, itu dia balik lagi ke Allah. Enggak jadi nyabut. Nanya, ya Rob, itu hambamu, kasihmu, di dalam dirinya ada nama Engkau. Masya Allah. Nah, maka diberikanlah SK baru kira-kira begitu. Mencabutnya sehalus mungkin. Disambut dengan sambutan yang meriah mungkin. Maka ada yang itu disambut dengan malaikat, ada yang langsung mendapat syafaat Rasulullah, disambut oleh Rasulullah. Semoga kita termasuk mereka ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi caranya rutin aja Pak zikir ya Allah. Ya kalau sudah mengalir nama itu dalam kolbu, dia nggak akan keluar lagi. Tidak akan keluar lagi sama sekali. Insyaallah. Yang kedua Ustaz, tadi Ustaz jelaskan tentang innallaha ghafurur rahim. Pengertian ghafurur rahim ini kan ghafur itu menghapus dosa-dosa, rahim yang menyayangi, mencintai. Kalau ini kita tujukan kepada orang lain, maksud saya anak misalnya, supaya mendapatkan innallaha ghafurur rahim ini teknisnya kayak apa Ustaz? Iya, yang menguasai kolbu kan Allah. Ya. Maka kalau kita ingin orang tertentu supaya dia menjadi orang yang dapat pancar Rahman Rahim, panggil aja yang punya kolbu itu. Siapa yang punya kolbu? Kan Allah. Allah. Wahai yang membolak-balik hati, ya wahai yang menguasai jiwa, tolong kirim nur Rahman dan nur Rahimmu masuk ke dalam kolbu fulan. Apalagi kalau anak sendiri enak gitu. Amin. Ya, lalu baca laqad ja'akum rasulun azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Di situ Rasulullah disebut bersifat rahim. Nah, ini yang belum saya sampaikan tadi. Jadi kata Rahman ya, itu di Quran disebutkan sebagai sifat dia semata. Tapi Rahim juga disebutkan sifat Allah plus sebagai nama Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita mau meniru Nabi, kita harus menjadi hamba-hamba yang rahim. Nah, jamak dari rahim itu ruhama. Ruhama bainahum. Insya Allah. Ruhama ini mau beda faham, mau beda kecenderungan, manhaj, mazhab, aliran, keagamaan. Yang penting masih ada nama Allah di kolbunya. Mau beda politik, itu pasti ada sayang. Ya. Maka mengkritik pun karena sayang. Maka mulai sekarang Bapak Ibu kan, kalau mengkritik sesama beriman, berarti niatkan karena sayang kepada engkau. Gitu. Bukan karena benci. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah.